Sumpah Pemuda. Terima kasih ya. Jadi saya berada di Pasar Gresian. Kita langsung tanyakan aja dengan kebutuhan itu premier ya. Di kantin baru ini. Jadi semua berjalan dengan lancar. Di sudut jalan Kali Kepiting nomor 111, Pasar Kembang, Surabaya, sebuah masjid kecil bernama Masjid Pemuda Indonesia menjadi saksi perjuangan melawan kelaparan dan keputusasaan. Melalui program warung makan gratis, setiap harinya mereka membagikan lebih dari 250 porsi makanan hangat kepada siapa saja yang membutuhkan. Berawal di tahun 2020, saat pandemi COVID-19 melanda, lockdown memukul keras perekonomian warga. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, bahkan kesulitan makan. Melihat keresahan itu, Masjid Pemuda Indonesia tergerak untuk bertindak. Awal mulanya juga nggak banyak sebenarnya, kan dari dana pribadi ya. Awal mulanya dari dana pribadi, keluarga terdekat, teman-teman terdekat. Awal mulanya cuma 5-10 porsi per pekan. Jadi nggak banyak dan nggak langsung di masjid sini. Kalau nggak ada masjidnya, jadi kita titipin ke masjid-masjid tetangga. Tapi dari situ alhamdulillah berjalan setahun, tiba-tiba ini ada dari masyarakat sekitar titip sayur, titip beras. Ini untuk nanti masak program warung makan gratis. Dari situ mulai berjalan, kita tambah porsinya, mulai banyak yang berdatangan dan banyak support juga dari masyarakat sekitar, dari jauh-jauh juga ada. Cuman memang waktu itu tuh kondisinya belum begitu baik. Jadi sempat juga pengasuh itu sampai jual mobil, jual barang-barang pribadinya untuk menyupport kegiatan makan gratis ini. Karena memang pada waktu itu minus untuk pengeluaran bulanannya. Jadi sampai jual mobil itu beberapa mobil dijual untuk support ini. Bagi Masjid Pemuda Indonesia, warung makan gratis bukan sekedar tempat mengisi perut. Di sini, setiap senyuman dan telinga yang mendengar menjadi pelipur lara. Dengerin curhatan-curhatan dari para jamaah-jamaah yang hadir. Itu yang selalu kita lakukan tuh setiap harinya. Agar apa? Agar itu juga pembelajaran kita. Nah, ketika kita rental telinga itu, ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi, ya itu terjadilah cerita yang menurut kita tuh, ini kok kasihan banget gitu ya. Mereka ini satu keluarga itu ada suami, ada istri, ada 2 anak, dan 1 ibu. Dan 1 kakak bahkan. Ada 6 orang di dalam rumah yang dimana mereka itu kesulitan makan. Mereka ternyata setiap harinya gelap-gelapan. Dalam artian mereka itu nggak ada listrik di dalam sama sekali. Dan dia gelap-gelapan hampir 4 bulan lebih. Nah, dari situlah kita angkat ceritanya. Alhamdulillah ya kan banyak orang-orang yang tergerak hatinya. Dan akhirnya alhamdulillah kita pasangkan meteran listriknya dan sekarang mereka sudah terang. Kalau pengalaman saya selama yang tidak terlupakan di sini itu pernah ada salah satu jamaah itu ngompol. Dia ngompol di pagar itu. Lalu kami tegur masih nggak bisa kan karena orang tua kan, akhirnya kami arahkan ke toilet dan membersihkan ngompolannya tadi. Itu yang tidak terlupakan. Kalau persiapan warung makan ini dari jam berapa, Ibu? Dari jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu buat sarapan, buat marbot, buat para ustadz. Terus kalau buat WMG itu kalau kita WMG-nya kalau Senin sama Kamis itu kita masuk jam 12:30. Terus kalau Selasa sama Rabu kita masuk 6:30. Oh, sampai jam berapa itu, Bu? Kalau Senin Kamis kita pulang 8:30. Kalau Selasa Rabu kita pulang jam 2:30. Kalau Sabtu gini tadi masuk jam 2, nanti pulang jam 10. Pernah dapurnya kita kebakaran. Oh iya. Ya, pernah kebakaran. Kita nggak tahu ya, tiba-tiba api itu sudah di atas ini LPG. Gitu. Sudah di atas LPG terus langsung kita keluar semua. Itu ya apinya agak besar sih memang. Sampai semua orang itu turun membantu semua gitu. Jadi yang buat WMG-nya kita nggak bisa melanjutkan. Soalnya masih kayak ngedredeg gitu loh.
jadi nggak bisa melanjutkan, akhirnya kita itu borong kaki lima. Ya ada jamaah, ada tamu waktu itu ya ikut bantu madamkan api, soalnya apinya waktu itu kan memang besar sekali. Jadi jam 10 kebakar nih, jam 12 nih udah harus siap nih, gimana nih caranya nih ya, jangan sampai gitu ya orang-orang yang udah datang gitu ya, kan yang datang ke sini banyak yang juga dari jauh-jauh, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang dari Kenjeran ke sini naik sepeda bareng anaknya gitu ya. Jadi kita kepikir jangan sampai gitu mereka nggak tahu nih kalau hari ini tuh ada masalah ini, datang ke sini nggak dapat makan gratis, nggak dapat makanan, udah rela bala-balain jauh-jauh ke sini. Akhirnya apa? Jadi kita undang UMKM. Oh, di sini kita prinsipnya itu ya, walaupun ada musibah apapun, kalau bisa warung makan gratis tetap berjalan. Masjid Pemuda Indonesia di tengah keterbatasan membuktikan bahwa berbagi tak harus menunggu berkecukupan. Sudahkah sedekah senyum hari ini? Kalimat sederhana yang menjadi nyawa perjuangan mereka. Sebab terkadang yang paling dibutuhkan manusia bukan hanya makanan, melainkan kehangatan dan perhatian yang tulus. On the News, aktual, faktual, terpercaya.